Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Xiao Yi dan kelompoknya bertarung melawan Kaisar Wu yang baru datang itu, sedangkan Xiao Huo segera membawa bawahannya. Sekelompok besar serangga api mulai menggerogoti Fena asli. Beberapa batu asli bermutu rendah yang berada di pinggiran dengan cepat dimakan habis oleh mereka. Hanya menyisakan inti pena asli bermutu tinggi seukuran bukit kecil. Dia berkata, "Bos, sudah selesai." Xiao Huo mendatangi Qin Chen dan berkata dengan sedikit malu. Qin Chen mengerutkan kening melihat ratusan juta batu asli kelas menengah yang telah dimakan oleh mereka. Namun bagi Qin Chen, peningkatan kekuatan Xiao Huo jauh lebih berharga daripada batu asli kelas menengah di area ini. Xiao Huo berkata, "Bos, semut kecil sepertinya dalam masalah." Qin Chen berkata, "Ayo pergi dan lihat situasinya." Qin Chen segera terbang ke arah di mana semut kecil itu pergi. Saat ini Xiao Yi bertarung melawan 4 orang Kaisar Wu tahap tengah dan seorang Kaisar Wu di puncak tahap awal. Melihat Qin Chen datang, salah satu dari mereka berkata, "Itu adalah Qin Chen dari Papiliun Dan." Tentu saja mereka mengenali Qin Chen. Sebelumnya Qin Chen berani menyinggung Kaisar Feng Lei ketika dia berada di luar. Secara alami banyak orang telah melihatnya. Meskipun orang ini berasal dari benua bawah, dia jelas merupakan jenis orang yang tak kenal rasa takut. Mereka juga melihat Yu Qianzu di samping Qin Chen. Mereka bertanya-tanya mengapa orang dari aula penegak hukum berjalan bersama jenius dari Dan Papilion. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan Qin, cacing roh aneh ini seharusnya menjadi hewan peliharaan Tuan Qin. Ia mengejar teman kami dan kami menghentikannya. Dan sekarang semua orang tidak terluka. Saya harap masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi." Xiao Yi buru-buru menyela, "Kalian berani ingin merampok Fena sejati dari tangan bosku, dan sekarang kalian ingin melupakannya begitu saja." Xiao Huo berkata, "Xiao Yi, apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Yi menjawab, "Xiao Huo, orang-orang ini baru saja menggertak saya dan mereka ingin melupakan masalah ini tanpa kompensasi. Bagaimana bisa ada hal yang sesederhana seperti itu?" Semut kecil berkata dengan marah. Di langit sejumlah besar semut pemakan ki dan serangga api membentuk 2 awan gelap. Nafas yang keluar dari mereka sangat mengejutkan. "Aku punya sesuatu untuk didiskusikan," ucap pemimpin Nian Wu buru-buru melangkah maju dan berkata dengan gugup. Melihat kawanan pada semut pemakan ki dan serangga api, keringat dingin muncul di dahinya. Xiao Yi berkata dengan bangga, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, bicarakan saja dengan bos kami." Nian Wu melirik Qin Chen dan berkata, "Tuan Qin, kami akui kami salah. Saya tidak tahu kompensasi apa yang diinginkan Tuan Qin. Bicara saja, kami bukanlah orang yang tidak masuk akal." Secara alami Qin Chen tidak menginginkan kompensasi apapun dari mereka. Hanya saja dia berkata, "Lupakan masalah kompensasi." Ben Shao sedikit penasaran bagaimana cara kalian semua bisa berkumpul di sini. Sejauh yang saya tahu, alat komunikasi pada umumnya tidak bisa digunakan di sini. Melihat Qin Chen berbicara dengan sangat baik, pihak lain merasa lega dan berkata, "Tuan Qin, ini adalah pesan slip batu giok dari sekte Wu Yin Men kami. Jika kami tidak terlalu jauh dari sini, kami bisa merasakan aura satu sama lain." Qin Chen menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya menelusuri slip giok itu. Hatinya tergerak. Dia menemukan bahwa ada batasan khusus dalam slip giok sekte Wu Yin Men ini. Pembatasan semacam ini sangat aneh, mirip dengan pembatasan pola rahasia iblis asing. Qin Chen bergumam, tidak heran orang-orang ini bisa berkumpul satu sama lain. Pada saat ini Qin Chen merasa bahwa slip giok komunikasi di tangannya sedikit bergetar, seolah-olah menyampaikan beberapa informasi. Beberapa Kaisar Wu itu juga merasakan getaran slip batu giok di tangan mereka. Mereka semua membungkukkan tangan kepada Qin Chen dan segera terbang menuju hutan pegunungan yang dalam. Qin Chen merasa bahwa slip batu giok ini menyampaikan semacam pesan yang sangat mendesak. "Mari kita lihat," ucap Qin Chen pada Yu Qianzu. Dia segera mengikuti kelima Kaisar Wu itu dari belakang.
Setelah sebatang dupa, Qin Chen sampai di sebuah lembah. Pada saat ini lusinan orang telah berkumpul di lembah ini dan Qin Chen juga melihat seorang kenalan lama. Itu adalah Zhou Ziwei, murid istana berkabut dari Paviliun Xuanyin. Semua orang berdiri di luar lembah dan di dalam lembah itu dipenuhi dengan lapisan tipis kabut hitam. Dan dari kabut hitam itu ada energi spiritual yang luar biasa yang memenuhi langit, membentuk awan spiritual berwarna-warni di langit. Qin Chen segera mengerti mengapa orang-orang ini muncul di sini. Jelas mereka tertarik oleh awan spiritual ini. Selama seseorang berada dalam radius ratusan mil dari sini, mereka pasti akan melihat awan spiritual ini. Xiao Yi berbisik ke Qin Chen, "Bos, ini adalah metode formasi alami." Tak perlu dikatakan, Qin Chen juga dapat melihat bahwa ada formasi alami yang sangat besar di lembah yang tertutup kabut hitam ini. Ketika semua orang melihat Yu Qianzu berada di sebelah Qin Chen, mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dan ditambah lagi setelah mendengar dua serangga aneh di samping Qin Chen dapat berbicara, itu bahkan membuat orang-orang bertambah takjub. Beberapa orang bahkan menunjukkan keserakahan di mata mereka. Salah satu di antara mereka berkata, "Saudara Qin, bisakah kamu menjual dua serangga roh ini? Kaisar ini telah menghasilkan banyak batu asli sebelumnya. Dan kaisar ini berasal dari keluarga naga Tianling. Saya sarankan agar Anda mau menjualnya. Jika tidak, serangga itu pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi Anda di masa depan." Qin Chen masih terdiam, sedangkan Xiao Yi buru-buru berkata, "Persetan denganmu, kamu bahkan tidak akan sanggup membeli sehelai rambut semut kecil ini." Mereka khawatir jika Qin Chen akan tertarik akan menjualnya, padahal sejak mereka membuka mata, yang pertama mereka lihat adalah Qin Chen. Mereka sudah menganggap Qin Chen sebagai orang tua mereka sendiri, belum lagi api keglian yang dapat membuat mereka dapat tumbuh lebih cepat. Praktisi dari Sekte Naga Tianling berkata, "Dasar seekor serangga kecil, kamu berani berbicara sombong. Sekarang saya akan mengajari Anda bagaimana seharusnya menjadi hewan peliharaan spiritual." Dia langsung mengangkat tangannya untuk meraih semut kecil dan serangga api kecil itu. "Kamu mencari kematian, saudara-saudara, telan dia," perintah Xiao Yi dan Xiao Huo yang tampak marah. Dan segera semut pemakan ki yang tak terhitung jumlahnya dan serangga api terbang dari luar lembah langsung berubah menjadi dua awan besar. Tidak baik, gumam praktisi dari Sekte Naga ini melihat bahwa pukulan kuatnya langsung ditelan oleh cacing roh ini. Ada ledakan dari samping dan dua kaisar bela diri lainnya segera bergegas mencoba menyelamatkan temannya itu dari serangga aneh ini. Namun sungguh sangat disayangkan, dalam sekejap mata dia telah ditelan oleh sejumlah besar semut pemakan ki dan serangga api. Bahkan abunya pun tidak ada yang tersisa. Pada saat ini semua orang tidak akan lagi berani meremehkan Qin Chen. Zhou Ziwei juga menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Dia tidak berharap Qin Chen menjadi begitu mengerikan hanya dalam 3 tahun terakhir. "Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh orang sembarangan? Apakah Anda tidak takut dihukum?" teriak dua praktisi dari Sekte Naga Tianling yang sangat marah. Qin Chen melirik mereka berdua. Sebelum dapat berbicara, Yu Qianzu duluan berkata, "Hei dasar konyol, bukankah orang-orang dari sektemu bertindak lebih dulu? Siapa kamu?" Kedua orang itu menatap Qianzu dengan dingin. Yu Qianzu berkata, "Aku adalah orang dari Aula Penegak Hukum, Yu Qianzu." Keduanya langsung menjadi kaku dan terdiam. Keduanya mundur 2 langkah dan merasa bahwa mereka sangat memalukan. Mereka tidak berani membantah. Semuanya ini hanya salah paham. Keduanya buru-buru menjelaskan. Qin Chen berbalik dan menatap Zhou Ziwei di antara kerumunan. Dia tersenyum dan melengkungkan tangannya seraya berkata, "Nona, lama tidak bertemu." Zhou Ziwei menyaksikan adegan ini dengan linglung, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Saat berada di rawa maut hitam, dia telah ditekan oleh Qin Chen. Dia pulih dan tersenyum sambil berkata, "Sudah lama memang." Adapun dua kaisar Wu yang telah berdebat dengan Qin Chen sebelumnya, mereka menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun lagi. Qin Chen ini tidak hanya terkait dengan orang-orang di Aula Penegak Hukum, tetapi juga terkait dengan istana berkabut. Tiba-tiba seorang pria yang tingkat kultivasinya hampir mendekati mendiang kaisar Wu berjalan keluar, tersenyum dan berkata, "Saya Lu Yuanhao, Tuan Qin, Anda telah datang ke sini. Lembah di sini adalah formasi alami. Saya pikir Tuan Qin sudah tahu. Setengah hari yang lalu lembah tiba-tiba melepaskan awan spiritual berwarna-warni.
dan pasti ada harta di dalamnya. Karena Tuan Qin ada di sini, saya ingin meminta Tuan untuk memecahkan ini secara bersama. Mungkin saja di lembah ini ada banyak eliksir atau harta karun lainnya, dan setelah dibuka semua orang akan mendapat bagiannya. Setelah Lu Yuanhao selesai berbicara, dia tersenyum dan menunggu Qin Chen menjawab. Qin Chen berkata, tentu saja bisa, tetapi karena semua orang akan bekerja sama, maka setiap upaya kita akan berbeda. Saya pikir tidak pantas untuk membaginya secara merata. Lu Yuanhao menjawab, tentu saja inilah yang saya maksud. Ada formasi alami yang sangat kuat di sini. Kalau kita rusak dengan paksa dengan kekuatan saya khawatir tidak bisa pecah dalam 3 atau 5 bulan ke depan. Tapi selain saya, saudara Ning juga ahli dalam formasi. Jika kita bergabung tentunya akan lebih mudah untuk menghancurkannya. Tiba-tiba seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum. Orang tua ini bernama Ning Zetao, murid dari King Disan. Qin Shaoxia memiliki tingkat kultivasi seperti itu di usia muda, sungguh luar biasa. Qin Chen berkata, yang mulia adalah master formasi tingkat 8. Tidak, Ning hanyalah master formasi di awal tahap ke-8 dan saudara Lu adalah master formasi di tengah tahap ke-8. Bersama-sama kita dapat sepenuhnya menghancurkan formasi ini. Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan keduanya untuk memecahkan formasi ini. Sekitar 1 atau 2 bulan, tentu saja ini masih perlu bekerja sama dengan Anda. Jawab Lu Yuanhao berkata sambil tersenyum. Meskipun waktunya lebih lama, itu jauh lebih pendek daripada menghancurkan formasi secara paksa. Jika kita rusak dengan paksa, Lu memperkirakan bahwa itu mungkin tidak dapat memecahkannya dalam setengah tahun ke depan. Setengah tahun ini terlalu lama, jawab Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan segera setelah dia akan berbicara, semut kecil itu berkata, Bos, ada banyak hal-hal baik di lembah ini, jangan membaginya secara merata. Mari kita lakukan sendiri. Qin Chen tanpa sadar menoleh dan melihat orang-orang di sekitarnya. Mereka hanya tercengang mendengar kalimat Xiao Yi. Qin Chen akhirnya mengerti bahwa semut kecil ini tidak bisa mentransmisikan suara sama sekali. Dia berkata, kamu idiot, jangan bicara lagi jika kamu tidak tahu bagaimana cara berbicara. Teriak Qin Chen memarahi semut kecil. Lu Yuanhao juga tertawa, dia tidak marah. Sebaliknya, setelah serangga kecil mengatakan itu, tidak mungkin bagi Qin Chen untuk menelannya sendirian, karena ini akan membangkitkan kemarahan publik. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, tidak mungkin baginya untuk menyinggung kaisar dari begitu banyak kekuatan di lapangan. Memikirkan hal ini, Qin Chen berkata, maksud saya sama seperti semua orang bekerja sama untuk memecahkan formasi ini. Tetapi menurut pengamatan saya, selain hambatan formasi alami, begitu banyak kabut hitam di lembah ini. Tampaknya ini tidak akan mudah. Bos, saya bisa menangani kabut hitam ini. Kabut hitam ini adalah semacam tonik yang dapat meningkatkan kekuatan kami, bisik Xiao Yi tiba-tiba berbicara di telinga Qin Chen saat ini. Qin Chen buru-buru melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh di wajah semua orang kali ini. Tampaknya semut kecil benar-benar telah belajar bagaimana mengirimkan suara yang benar. Lu Yuanhao berkata tanpa daya, saya telah menghitungnya, mungkin akan memakan waktu beberapa bulan untuk menghilangkan kabut hitam ini. Bagaimana menurut Qin Shaoxia? Tanya Ning Zetao. Qin Chen tersenyum tipis dan berkata, ya, semuanya. Jika Qin dapat menghancurkan formasi di lembah ini dalam waktu singkat dan menghilangkan semua kabut hitam, menurut Anda berapa banyak hal yang dapat didiskusikan ke saya? Lu Yuanhao merenung sejenak dan segera berkata dengan terkejut, Qin Shaoxia, bisakah kamu menghilangkan kabut hitam ini sendirian? Ning Zetao juga buru-buru bertanya, saya tidak tahu berapa lama Qin Shaoxia dapat menghapus kabut hitam ini. Qin Chen berkata, tidak lebih dari 3 hari. Menurut pernyataan Lu Yuanhao dan Ning Zetao sebelumnya, dibutuhkan 2 atau 3 bulan paling awal bagi semua orang untuk menerobos formasi dan menghilangkan kabut hitam itu. Tetapi Qin Chen hanya membutuhkan 3 hari. Kesenjangannya terlalu besar, meskipun waktu setiap orang sangat berharga. Jika hanya 3 hari itu bukan apa-apa. Qin Shaoxia, apakah yang kamu katakan itu benar? Tanya Lu Yuanhao segera berkata dengan kaget. Qin Chen tidak berbicara. Lu Yuanhao langsung mengerti dan tanpa menunggu Qin Chen berbicara, dia berkata lagi, Qin Shaoxia, berapa yang kamu inginkan?
Kincen tahu bahwa ada begitu banyak orang di sini, tidak pantas jika ingin membagi terlalu banyak, tetapi hak distribusi ini harus dipegang di tangannya, jika tidak dia akan dengan mudah pasif. Memikirkan hal ini, Kincen segera berkata, "Saya tidak ingin terlalu banyak, saya ingin setengah dari isinya. Tetapi saya harus memilih terlebih dahulu." Semua orang merasa bahwa Kincen terlalu serakah, setidaknya ada 30 atau 40 orang di lapangan, dan Kincen akan mengambil setengah bagian sendiri. Kincen membuka mulutnya dan berkata lagi. Dengan kata lain, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Tuan Lu Yuanhao hanya mempertimbangkan situasi terbaik. Tapi menurut Qin, jika kalian ingin mendobrak formasi ini dan membersihkan kabut hitam itu, setidaknya itu akan menyia-nyiakan hampir setengah tahun waktu untuk semua orang. Setengah dari panen terlalu banyak, bagaimana 40% saja? Saya rasa itu tidak masalah, ucap Lu Yuanhao ragu-ragu. Kincen akhirnya setuju. Lu Yuanhao melihat orang lain dan berkata, "Semua orang, Qin Shaoxia mengatakan bahwa dia dapat menembus kabut hitam ini. Semua orang, Qin Shaoxia mengatakan bahwa dia dapat menembus kabut hitam berbahaya ini sendirian dan berjanji untuk menembus formasi alami ini dalam 3 hari ke depan. Dan kemudian dia memiliki hak untuk memilih 40% dari hasil panen. Saya telah setuju, bagaimana menurut kalian?" "Saya juga setuju." Ning Zetao juga langsung setuju. Yang lain saling melirik dan mereka langsung setuju. Melihat persetujuan semua orang, Kincen berhenti ragu-ragu dan berkata langsung kepada Xiao Yi dan Xiao Huo, "Saudara-saudara, ayo pergi." Ucap Xiao Yi dan Xiao Huo sudah lama menunggu perintah Kincen. Sekarang Kincen telah memberi perintah dan mereka akhirnya bergegas ke kabut hitam tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, sejumlah besar semut pemakan Qi yang tak terhitung jumlahnya dan serangga api yang bersembunyi di daerah sekitarnya dalam sekejap melahap kabut hitam di lembah ini. Dengan hanya setengah batang dupa, seluruh kabut hitam di lembah telah menghilang, mengungkapkan formasi alami di dalamnya. "Bos, sudah selesai," ucap Xiao Yi dan Xiao Huo. Mereka terhuyung-huyung kembali ke sisi Kincen dan bahkan cegukan. Kincen melambaikan tangannya dan segera memasukkan semua semut ke dalam labu. "Bos, kami akan tertidur," ucap Xiao Yi dan Xiao Huo di dalam labu. Kincen berkata, "Tuan Lu Yuanhao, Tuan Ning, dan Anda semua, kalian hanya perlu mengikuti perintah saya untuk memecahkan formasi ini." "Apa, mengikuti perintahmu?" gumam Lu Yuanhao terkejut. "Mengapa? Apakah Tuan Lu tidak percaya pada Qin?" Kincen berkata dengan percaya diri dan kemudian langsung pergi ke formasi, dan setelah mengamatinya dalam sebatang dupa, dia segera mengatur beberapa titik serangan. Dia berkata, "Semuanya serang bagian itu." Meskipun semua orang bingung, penampilan Kincen sebelumnya terlalu menantang bagi mereka. Mereka langsung mengikuti instruksi Kincen. Semua orang hanya perlu menyerang. Jika formasi tidak dapat dipatahkan dalam 3 hari, Qin akan bertanggung jawab, dan perjanjian sebelumnya secara alami akan dibatalkan. Ucap Kincen tampaknya melihat keraguan di wajah semua orang. Karena Kincen telah mengatakannya, tentu saja tidak ada yang keberatan sedikit pun. Dan mereka semua terus menyerang, sehari, 2 hari. Pada hari ketiga, seluruh formasi langsung mengeluarkan suara retak jelas bahwa formasi akan segera dihancurkan. Semua orang terkejut. Mata Lu Yuanhao dan Ning Zetao tiba-tiba berputar. Keduanya juga dianggap sebagai master formasi tingkat 8 dan mereka bahkan tidak melihat arti mendalam dari pengaturan Kincen sebelumnya. Ketika keduanya masih sangat terkejut, formasi alami di depan mereka telah benar-benar hancur. Dan pada saat yang sama, nafas eliksir yang luar biasa menyebar dan pori-pori semua orang menjadi rileks. Mereka melihat pohon kuno yang besar setinggi 10 kaki di lembah dan ratusan buah roh berwarna-warni tergantung di cabang-cabangnya. Itu terlihat sangat indah. "Buah spiritual macam apa ini?" ucap hampir semua orang berteriak kaget. Karena setelah mencium bau nafas dari buah roh ini, semua orang merasa bahwa kekuatan spasial Dao di dalam tubuh mereka samar-samar menjadi lebih padat. Saat ini Kincen sudah muncul di depan beberapa orang dan pada saat yang sama domain pedangnya dilepaskan secara instan. Yu Qiansu juga langsung datang ke sisi Kincen mencabut pedang tajam. Matanya dingin. Salah satu dari Kaisar Wu itu langsung berteriak dengan marah. "Kincen, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin menelan pohon buah roh ini sendirian?" Kincen tampak acuh tak acuh dan berkata dengan ringan, "Saya khawatir bahwa tuanlah yang ingin menelannya sendirian."
Qin Chen mendengus dingin menatap kerumunan dan berkata, "Semua orang seperti yang baru saja saya katakan dengan jelas. Qin memiliki 40% dari pendapatan harta di lembah ini dan saya memiliki prioritas untuk memilih. Kenapa kalian semua bisa lupa? Tuan Lu Yuanhao dan Tuan Ning Zetao, apakah kalian tidak bisa berbicara?" Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.